Oke, pioner, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Jadi di video kali ini Mang Adun pengen share ya keberlanjutan dari video ini, yaitu soal GCP ya, pen clock itu masuk tahap pengujian ya. Jadi di sini ternyata dikonfirmasi oleh salah seorang pioner yang atas nama P-Coin Era ya. Di sini membagikan postingan Pak Dimas Nawawi itu yang kemarin ya. Nah, di sini bisa kita lihat pengetikan GitHub tidak menggunakan koma. Di GitHub nih ya, di sini nih ya. Jelas tidak menggunakan koma, dan memang di sini tidak menggunakan koma ya. Gitu. Jadi tidak menggunakan koma untuk penomoran digital atau mikron, tetapi menggunakan titik ya. Untuk koma sama dengan aplikasi Google Translate. Nah, maksudnya itu titik itu bisa diartikan sebagai pengganti dari koma ya. Oleh karena itu pada lampiran di bawah ini ya, 314.159 dolar adalah untuk 314,159.00 dolar ya. Itu artinya. Dan ini membagikan kemarin yang udah sempat kita bahas ya. Di sini karena beliau nggak centang biru ya, itu nggak bisa ngetik panjang seperti itu. Karena apa? Nggak berbayar beliau ya. Tapi melihat dari apa yang beliau katakan di sini ya, kita bisa lihat sama-sama. Catatan penting ya. Ini beliau sepertinya paham betul dengan apa yang kedalaman blockchain seperti itu. Nilai Bitcoin akan berasal dari sebagian besar data pembayaran atau mikron dari GCP itu sendiri ya. Tidak ada sumber lain. Wah, ini sangat logis kalau menurut Mang Adun ya. Gitu. Tidak seorang pun dapat memasukkan atau memanipulasi nilai open mainnet. Bahkan pendiri atau core team bisa dengan melakukannya. Hal itu melanggar peraturan SEC. Oke, jadi maksud akalnya kenapa? Jadi benar-benar itu kan ada di blockchain ya. Masalahnya itu gitu. Dan ini sampai core team pun tidak bisa melakukan perubahan dengan nilai GCP itu gitu. Dan itu dikatakan ya dari sebagian data pembayaran yang dilakukan barter selama ini oleh para komunitas GCP, duta GCP gitu kan. Nah, jadi kata Pak Dimas di sini ya, jadi balas-balasan lah intinya gitu. Benar ya kata Pak Dimas. Kalau kita aktif menyebarluaskan dan menjaga GCP seperti sekarang, konsensus akan segera tercapai. Oke, itu kata Pak Dimas. Nah, tapi katanya Bitcoin Era ya, koreksi. Nah, gitu kan. Konsensus telah dicapai dan diterima 2 tahun lalu. Nah, ini jujur ya, Mang Adun juga baru tahu gitu kan. Ada istilah konsensus telah dicapai dan diterima 2 tahun lalu. Sejak saat itu, barter telah mengisi Pi blockchain dengan nilai konsensus. Oleh karena itu, hal seperti mencapai konsensus kini sudah menjadi sejarah. Artinya ya apa ya? Ya di sini kan dikatakan ya bisa tercapai GCP atau konsensus. Itu dikatakan sekarang itu sudah menjadi sejarah ya karena memang sudah tercapai. Gitu loh. Bahkan beliau mengatakannya 2 tahun lalu. Kenapa? Ya karena memang sudah tercatat di blockchain dan tidak ada satupun yang bisa merubahnya. Itu masalahnya ya. Ah, ini ngeri sekali sih kalau menurut Mang Adun ya. Karena apa? Nggak ngerti karena jujur Mang Adun juga sama ya, orang awam, sama-sama belajar tentang blockchain, tentang era Web3 seperti itu ya, yang sama-sama ya pioner pun mungkin baru lah mendengar istilah-istilah yang seperti itu. Tapi ini real gitu, masalahnya itu gitu. Dan Mang Adun tidak bisa berkata banyak ya, karena apa? Yang bilang ini orang-orang yang ngerti blockchain. Mang Adun mah nggak ngerti. Jadi kalau misalkan nih ada yang komentar ya entahlah ya seperti itu. Nah, ini jangan istilah kata sampai nodong lah ke Mang Adun gitu kan. Ya ini kan karena bukan Mang Adun yang
bilang gitu, tapi orang yang ngerti blockchain. Jadi kalau misalkan yang nggak ngerti blockchain, ya monggo kerso, silahkan saja gitu. Mang Adun di sini ya fokus ke soal pengertian blockchain itu sendiri gitu. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Pak Dimas membalas, sejauh pengetahuan saya, konsensus dalam menentukan nilai koin P akan berhasil jika memenuhi dua syarat konsensus, yaitu persetujuan atau disetujui oleh mayoritas peserta konsensus dan menerapkan hasil persetujuan yang harus dibuktikan dengan data dominan pada blockchain. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka konsensus akan tercapai atau berhasil ya, maksud Pak Dimas nih. Nah, jika kita hanya merujuk pada kesepakatan global 2 tahun lalu, oke, nah, saya ucapkan ya selamat ya. Mungkin saya bisa istirahat yang cukup mulai besok, saudaraku. Terima kasih dan salam hangat. Ya, ngetag Dorisin dan Jojo Pai juga di situ. Maksudnya apa, Mang? Maksudnya ya Pak Dimas juga, karena kan ini benar-benar ya, para duta GCP itu, komunitas GCP terus nggak kendor-kendor gitu kan, melakukan transaksi peer to peer itu di blockchain sehingga tercatat terus. Tapi kalau misalkan ya ini benar apa yang dikatakan oleh Bitcoin era ya di sini, ya entahlah ya. Karena apa? Karena beliau sendiri mengatakan itu sudah diterima dan sudah tercapai dan terbentuk ya, GCP 314159 itu di blockchain sejak 2 tahun lalu. Cuma masalahnya gitu ya, kalau menurut Pak Dimas di sini itu ketika disetujui oleh mayoritas peserta konsensus gitu. Ya, yang jadi acuan yang Bitcoin era ini masuknya data nilai konsensus itu kan 314159 ketika sudah tercatat di blockchain itu betul transparan dan bisa diakses oleh publik. Kan seperti itu ya, blockchain jelas. Karena apa? Yang digunakan 314159 ya, disclaimer di sini kan banyak tuh, ada yang misalkan 0, sekian, 0, sekian. Intinya kalau kata Dorisin, clue-nya itu nilai konsensus tuh pi-nya pecah. Atau bukan 1 pi, 2 pi, maksudnya ya dari 1 pi itu bisa jadi 0, sekian kan gitu. Nah, itu mengacunya ke nilai GCP 314159 gitu ya. Ini bahkan core team pun tidak bisa merubahnya ya. Jadi ya, Mang Adun kembalikan kepada pioners ya. Sekali lagi di kesimpulan video kita kali ini ya, yaitu sampai ada yang mengatakan GCP itu sebetulnya udah terbentuk gitu kan. Di sini ya, konsensus telah dicapai dan diterima 2 tahun lalu. Sejak saat itu barter telah mengisi P blockchain dengan nilai konsensus. Ini logis sih sebenarnya ya. Karena apa? Karena kalau misalkan GCP itu tidak masuk atau konsensus itu tidak masuk di blockchain itu ya, misalkan kayak kemarin kita bahas soal tahap pengujiannya gitu kan, itu harus benar-benar dilakukan pengujian, sehingga dengan adanya pengujian itu nilai konsensus 314159 itu bisa betul-betul dipertanggungjawabkan lah ya, transaksinya ya ke berbagai jaringan, ke berbagai dompet gitu kan, ke berbagai pioners. Ini real tidak gitu. Nah, kalau emang itu sudah benar-benar berhasil ya dan teruji, bahkan dikatakan terbentuknya itu dari 2 tahun lalu, ya sudah tidak bisa berubah lagi itu. Bahkan core team pun itu tidak bisa merubah. Itulah hebatnya P blockchain. Karena apa? Karena kita tahu itu banyak jaringan node ya, yang pernah kita bahas itu di pembahasan blockchain ya. Nanti mungkin akan kita lanjutkan lah kalau soal ini ya, blockchain. Banyak PR Mang Adun ya karena kesibukan gitu. Nantilah kita akan gaskan terus informasinya ya. Jadi silahkan lah menurut pioner nih soal ini gimana ya. Mang Adun di sini hanya disclaimer, menyampaikan saja apa yang disampaikan oleh P-era ya, atau Bitcoin era ini. Jadi kaget juga sih ngedenger kalau bahwasanya konsensus itu sudah dicapai dari 2 tahun lalu ya. Jadi Mang Adun ngelihat ada istilah core team tidak bisa merubah ya, terus bisa dikatakan dibentuk dari 2 tahun lalu disampaikan oleh Bitcoin era ini. Mang Adun jadi ingat
gitu. Apa yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis bahwasanya nilai Bitcoin itu dibentuk oleh pioneers, ya jangan-jangan ini maksudnya gitu loh. Core Team bilang, Dr. Nicholas Kokalis bilang nilai pi itu bagaimana pioneers membentuknya. Jadi ya ini mungkin yang dimaksud oleh Dr. Nicholas Kokalis. Oke ya pioners, nanti kita gaskan lagi di informasi penbook yang berikutnya. Tetap sehat, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.